jenengan sampaikan bertahun-tahun ini, kenyataannya sebenarnya yang usulan panjenengan itu dari tahun ke tahun itu naik sesuai dengan data yang dari Kementan bersalah bahwa lahan pertanian itu sebenarnya bertambah kurang lebih 1,9% di seluruh Indonesia ini. Walaupun jumlah petaninya sebenarnya sedikit berkurang 317 juta sekian. Namun demikian data IADKK yang diajukan dari kelompok-kelompok penjenengan semua ini seluruh Indonesia, walaupun ada 1-2 yang itu belum masuk, ini ada sekitar 20.300.000 sekian ton. Setara ton ini NPK dan sebagainya. Namun demikian mulai tahun 2010 sampai saat ini belum pernah dapat dicukupi. Dan terakhir pada tahun 2020 sampai 2021 pemerintah hanya mampu dari anggaran ini dengan alasan dibolak-balik Kupat Kominfo itu sekitar 8 juta sekian pada tahun 2020, 9.047.000 sekian yang bisa di ACC dari Kementan. Apa yang terjadi sehingga kebutuhan pupuk yang panjenengan ajukan dengan sistem yang sekarang ini kan kita tidak bisa memakan ya Pak ya. Lahan Simomboli 3.025 sudah tidak bisa lagi. Jadi sebenarnya data yang kita sampaikan dari kelompok-kelompok tani petani IADKK ini kan sudah cukup valid, nilainya lebih dari 85. Jadi kurang lebih baru sekitar 47 sekian persen yang memang dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan sistem pupuk bersubsidi. Monggo Pak dilanjut. Jadi ini saya sampaikan seperti kita bersama. Ini sudah sejak zaman Pak Sarno saya nyantrik keliling. Ini kenyataan kesuburan lahan kita itu memang makin turun. Ini sampai wis ngerti orang yang lahanmu wis menopause bener. Jadi lahan jenengan ini podo karo rondo urip 70 tahun ya. Bukan anak terus. Makanya sudah tidak subur lagi. Jadi kandungan organiknya kalau dulu itu mestinya syaratnya minimal 5%, 2% pun sekarang mungkin sudah kurang nanti Pak Sarno ya. Saya percaya kurang dari 2%. Lemah di orang bukan. Berlanjut. Jadi kenyataan harga gabah ini terus ngedrop sampai saat ini juga tidak pernah bertambah harganya. Kemudian harga pupuk yang non subsidi itu naik luar biasa. Sekarang Pak Sarno Singapura punya dia sudah naik sekitar lebih dari 3 kali ya Pak ya. 3 kali dari pupuk subsidi. Ini terus anak sopo dari bulanannya ditindak butuh kurang ragu. Produksi jagung harganya cukup bagus, mestinya menguntungkan petani, tapi petani yang menanam jagung di lahan saya suka keliling berkurang, gek silemu ya ora oke. Sebabnya apa? Karena pupuk yang diberikan pada tanaman jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan karena duitnya ora Terakhir data yang saya dapatkan tadi malam bahwa perkembangan pertumbuhan dari subsektor pertanian nasional per bulan ini dari tanggal 3 kemarin ini hanya pertanian itu hanya menyumbang 0,3% dari PDB nasional. Jenengan bayang nih, 1% orangnya berarti petani Indonesia itu bener-bener disikap gitu, ambek betul sakit ambekan. Dan ini pemerintah sudah tahu yang di pusat. Semoga ke depan nanti 2022 sing ning dhuwur kono nuwun sewu ya kupinge ya krungu mripate ya meleleh. Harapan kita pun laksanakan. Monggo dilanjut. Nah ini makanya saya tahun yang lalu 2020 sampai esok kayak laporan. Saya mencoba membuat pupuk ini karena saya punya kelinci, jadi saya punya pupuk kandang, punya urin dan sebagainya. Dari berbagai macam literatur yang saya baca, baik itu secara online maupun otodidak, saya mencoba membuat ramuan yang disebut dengan biobukan plus, saya singkat dengan BBP. Ini kan adalah pupuk organik yang dapat kita peroleh dengan mudah dari lingkungan sekitar jenengan. Salah satunya pupuk kandang dari kotoran ternak, bisa juga dari sampah, bisa juga dari
kalau jamur dan lain sebagainya, bisa juga dari nek-ogah petroganik. Jadi saya sebut pupuk ini pupuk molimo. Jadi mudah didapat, mudah dibuat, murah dirakat, dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi saya tidak sempat untuk banyak, betul ini harga ini memang rusak, pakai kelar tuku atau trowel. Nah ini literatur tidak perlu saya sampaikan terlalu panjang, jadi literatur yang saya cari sehingga saya bisa menemukan kurang lebih formulasinya bisa sedikit membantu katakanlah mensubstitusi atau menggantikan kekurangan pupuk BPJS yang penjenengan dapatkan. Jadi saya menghitung secara matematika, entah itu benar entah salah karena saya itu orang filsafat bukan orang pertanian. Saya hitungnya misalnya kandungan ternak itu berapa urinnya, N-nya berapa, P-nya berapa, ini ada tabelnya. Dari sinilah kemudian saya ngitung. Karena tidak punya lab ya tak hitung, kita matuk tak cakne, alhamdulillah juga bagus. Dipun lanjut Pak ini jenengan iso goleki dhewe niki literatur niki. Jadi urin ternak itu sapi berapa, kebo berapa, kambing berapa dan sebagainya, sehingga nanti jika temukan konsentrasi biobukan ini berapa kita tambahkan urinnya berapa, kita tambahkan urin sapi dan sebagainya adalah dari perhitungan ini, sehingga nanti bisa mencapai N berapa itu nanti dari sini. Dipun lanjut Pak Musre. Nah ini dari misalnya sapi perah, sapi daging, kuda dan sebagainya ada semua. Monggo dipun lanjut. Tidak usah khawatir, nanti ini sudah saya PDF-kan, nanti setelah selesai hari ini nanti saya share di grup PPS. Jadi kan bisa nanti mengamati di rumah. Ini kalau tidak punya, yuk Pak musuhnya rekoso, yuk orang karu-karuan lek golek neng ndi. Ini nanti bisa jenengan menggunakan yaitu petroganik dengan kandungan seperti itu, jenengan pluskan. Dan saya kira ini teman kita sudah banyak yang mencoba sebelumnya, termasuk Mas Santoso nggih Mas ya. Nggih ampun Mas. Nggih ampun betul. Nah, ini Mas Santoso ini kan sering saya sentuh Mas saya, jadi sudah praktekkan berdua. Berlanjut. Nah, ini dukungan pemerintah cari mendukung gitu ya. Aku lajeng mawon, siji kumarurut ini rupane apa ora kok. Dilanjut mawon. Nah, ini langsung saja biar tidak lama-lama, ini pasti teman-teman ini repot. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat biobukan plus. Jadi saya bagi menjadi dua, yaitu bahan utama dan bahan plus. Bahan utama ini yang kita hitung beratnya, dan bahan plus ini adalah untuk meningkatkan kadar NPK dan makro-mikronya yang ada di bukan penjenengan. Yang pertama yaitu pupuk kandang ternak kelinci, kambing, sapi dan lain sebagainya. Ini hitungannya kurang lebih 73% setara dengan 730. Ora kudu pas. Paman ini kolong kita ya rapopo, pintu kita kelas saiki ya rapopo, setara dengan 18 sampai 20 karung sak. Ya Mas ya. Terus dengan mutu yang berbeda, artinya ada yang agak basah, ada yang sudah agak jadi. Dan perlu diketahui bahwa pupuk kandang yang baik itu ada syaratnya. Pertama, tabel tadi, kenapa sapi perah jauh lebih baik, kenapa kelinci lebih baik. Ini karena sistem perencanaan mereka. Jadi ada grade. Yang pertama menduduki peringkat tertinggi kandungan makro-mikronya adalah kelinci. Karena kelinci ini tidak rumenansia. Jadi sing dipangan karo sing diisap itu lebih banyak yang dibuang. Panganannya oke neng orang gede-gede ya. Ini karena sistemnya dia tidak punya lambung untuk rumenansia, jadi dia punya anduk. Jadi sekitar hanya tidak lebih dari 23% asupan makanan itu yang dicerna itu diserap, yang lainnya hilang bersama kotoran. Dan yang kedua disusul oleh kambing, dan yang ketiga sapi dan selanjutnya. Untuk itu nanti ada grade-nya, kenapa tambahannya urin itu menjadi lebih banyak.
Jadi sudah kami hitungkan, bener salah insya Allah buktinya wong ora nderek nek dienggo nandur ya anggaran. Jadi kemudian syarat berikutnya bahwa pupuk kandang yang penjenengan mau pakai kuwi ora kepanasan, ora kodanan. Lah nek daerah tanah biasanya ning Baron Ngitan nggih Purwosari kuwi diumbruke ning jaba. Gitu digletake sak nggon-nggon. Itu mutunya sudah rendah. Karena apa? Sebagian dari kandungan pupuk termasuk terbesar yaitu N-nya. Calon N-nya itu menguap, terbawa oleh sinar matahari maupun oleh hujan. Jadi sebaiknya itu ada dalam lindungan. Kalau itu pun dipakai bisa, otomatis itu hanya sebagai penambah porositas tanah, penggembur tanah. Tapi gizinya sudah banyak yang hilang. Sampun paham nggih wong PPS dia pinter-pinter loh. Kemudian ditambahi abu sekam atau abu jerami. Ini silakan. Kemudian serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini tolong kalau bisa ora sing kumus-kumus kena solar kalau kena oli. Mergo nek kumus-kumus solar kena oli ya mesake gitu. Ini tidak baik. Ini 5% setara dengan 50 kg. Nek ora penjenengan bisa mempergunakan yaitu bekas blok jamur tiram. Ini Mas itu anu diranya. Lah apa diokan itu? Nah, itu bisa dengan manfaatkan. Ya. Kemudian bekatul atau dedak halus. Ini bekatul ini salah satunya adalah nanti digunakan sebagai di samping mengandung protein, mengandung karbohidrat dan sebagainya, ini digunakan untuk starter. Jadi mikroba nanti biar cepat aktif bekerja. Kemudian kaptan, bisa kaptan, bisa kawur gamping mati, bisa dolomit, tapi lebih utama kalau bisa gunakanlah petroces. Kenapa petroces? Petroces mengandung kaptan, mengandung dolomit. Namun demikian kelebihan dari petroces ini memiliki kandungan gipsum. Ini yang mungkin Mas Agus kayak BW karena dia tahu, dia anak-anak Petanusa, jadi sudah ada hasil lab bahwa untuk meningkatkan pH tanah, mengangkat pH tanah sekarang kaptan atau kapur tohor atau dolomit saja wis ora kuwowo. Jadi cara anu ya wis emotek. Ya, karena posisi lahan kita memang benar-benar dalam keadaan parah, seperti parahnya keadaan petani pada saat Covid ini. Dengar-dengar, untuk itu maka perlu kalau bisa gunakanlah petroces. Ada di sana ada gipsum dan ada suhu dan sebagainya, lebih lengkap daripada dulu. Mito harganya selisihnya tidak banyak. Pinten Pak Samo? Kagungan betul. Petroces sak kilo. Oh, kalau tidak salah saya beli di kiosnya Bambang 35.000. Nek dolomit piro Mas? 20 25 gitu. Kacek sidik pergunalah petroces. Di samping memiliki kandungan kapur pertanian juga memiliki kandungan gipsum. Ini yang notabene secara ilmiah dapat membantu mengangkat pH tanah dan sulfur. Kemudian 6, kita jaga 6 itu adalah pupuk kimia. Kita ini kan kalau mau beralih ke ini yang organik murni, saya mohon maaf. Toh dua ranah ini yang namanya pupuk organik dan anorganik disebut kimia ini sebenarnya kan hanya masalah tinjauan ilmu, beda istilah. Apapun yang ada baik berasal dari organik benda hidup atau anorganik yang mati, ini memiliki lambang-lambang kimia. Jadi tidak usah diperdebatkan mengenai kimia sama organik. Nek si jenengan pengen organik murni monggo silakan. Tapi hari ini saya membahas si penting wong tani ki urip, wong tani ku ekonomi ini bergerak ngoten nggih. Saya gabungkan yaitu menggunakan pupuk kimia sekitar 5%. 5% dari jumlah bahan. Jenengan nek tandurane membutuhkan N tinggi bisa dengan ganti dengan urea atau bisa menggunakan dengan ZA saja. Tapi alangkah baiknya dengan menggunakan NPK. Kalau bisa yang subsidi saja. Jadi ini bahaya. Kemudian bahan plus yaitu decomposer, ini silahkan menggunakan apa IM4 Super Degra, Bio
probiotik atau monggo jenengan sudah paham semua. Kemudian tetes tebu atau molase, ini yang paling murah daripada gula merah atau gula pasir. Nek jenengan kagungan mungkin dari daerah Jawa Timur itu ada yang namanya FML, sejenis tetes ini tapi berasal dari limbahnya pembuatan bumbu masak yang curahnya dijual untuk pupuk tebu itu, sampai ngerti ya itu pupuk cair itu, yang kental yang nggak jadi itu namanya FML. Itu harganya jauh lebih murah, warnanya agak hijau, tapi juga bisa digunakan untuk seperti menggantikan tetes tebu. Kemudian yang ketiga, ini pilih salah satu dari yang penjenengan ada. Ini ada urin kelinci, ada urin kambing, dan ada urin sapi. Kenapa berbeda jumlahnya? Karena belajar dari tabel dari tinjauan hasil lab di beberapa universitas, termasuk yang dari Unibro kemarin saya 2 hari bersama beliau. Ini urin kelinci ini memiliki kandungan jauh lebih besar, lebih lengkap. Kemudian urin kambing di bawahnya, urin sapi. Makanya ada hitungan kurang lebihnya urin kelincinya adalah 40 liter. Kemudian untuk urin kambingnya, kalau urin kambing 60 liter, kalau urin sapi 120 liter. Untuk urin sapi nek iso gitu. Itu terbaik adalah dari sapi perah atau sapi yang sedang hamil. Ini terbaik, tapi nek ora enek. Ora apa-apa kita si penting uyoe sapi tetap kandungannya mungkin berbeda 0,sekian persen. Urine dhewe ini baik-baik saja, tapi mungkin yang Jawa agama aku kok diseneni karo Mbah Kyai gitu. Lanjut. Paham ya? Paham. Kemudian sampai saat ini ada yang tanya enggak? Saya yang tanya, jenengan yang jawab. Ada yang tanya enggak? Mumpung